Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu tokoh dunia, seorang diktator asal Jerman yang sangat berpengaruh pada masa Perang Dunia Kedua. Kira-kira siapa? Yap, tidak lain dan tidak bukan, dialah The Führer, Adolf Hitler. Adolf Hitler terlahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau, Austria, Hongaria. Ia terlahir dari keluarga petani dan peternak yang sederhana. Hitler merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Alois Hitler dan Clara Pohl. Saat kecil, ia menemukan sebuah buku bergambar milik ayahnya yang bercerita tentang perang Prancis dan Prusia. Sejak menemukan buku itu, ia mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau perang. Karena kondisi ekonomi keluarganya yang tidak stabil, saat kecil Hitler harus berpindah-pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan sikap Hitler yang tidak mau mengikuti aturan sekolah membuat hubungan Adolf Hitler dan ayahnya menjadi kurang harmonis. Ketika menginjak usia 11 tahun, kematian adiknya Edmund mempengaruhi kepribadian Hitler, di mana ia yang tadinya ceria, mudah bergaul, pintar, menjadi sosok yang pemurung dan menarik diri dari orang-orang sekitar, termasuk dari keluarganya. Ketika beranjak remaja, konflik ayah dan anak ini semakin memburuk karena ayahnya yang memaksa kehendak padanya untuk mengambil jurusan yang tidak ia sukai. Hal ini mengakibatkan ia tidak menyukai sekolah dan memiliki prestasi yang buruk. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk berhenti sekolah setelah ayahnya meninggal di tahun 1905. Hitler sempat mencoba meneruskan sekolahnya di bidang seni rupa di Wina, karena ia sangat suka melukis. Namun sayangnya, setelah mencoba untuk kedua kalinya, ia gagal dan ia menyerah karena sudah kehabisan uang. Lalu selama ia di Wina, ia menetap di sebuah rumah pekerja kelas bawah dan ia bekerja sebagai buruh. Selama ia di sana juga, ia sering membaca koran atau artikel yang berbau tentang antisemit yang menumbuhkan rasa kebenciannya terhadap kaum Yahudi. Dan pada tahun 1913, di usianya yang ke-24, setelah mendapatkan warisan terakhir dari ayahnya, akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Munich. Ketika Perang Dunia Pertama pecah di tahun 1914, Hitler yang saat itu menjadi penduduk kota Munich dengan sukarela memutuskan untuk masuk ke Angkatan Darat dan ditugaskan di Resimen Infanteri Cadangan Bayern 16. Ia berperan sebagai pengirim berita front barat di Prancis dan Belgia. Dan selama masa tugas, ia mendapatkan penghargaan sebanyak 2 kali atas keberaniannya. Ia sangat menikmati pekerjaannya dalam militer di Perang Dunia Pertama. Dan selama masa tugas itu juga, Hitler mengembangkan bakat seninya dengan menggambar kartun instruksi untuk surat kabar Angkatan Darat. Saat pertempuran Somme di Oktober 1916, Hitler mengalami cedera parah di bagian kakinya karena terkena granat yang meledak di parit saat ia bertugas. Ia dirawat hampir sekitar 2 bulan sebelum akhirnya bisa kembali ke resimennya. Lalu pada Oktober tahun 1918, ia kembali cedera, kali ini pada bagian mata yang membuatnya buta sementara akibat serangan gas yang membuatnya harus kembali dirawat di rumah sakit. Ketika ia masih berada di rumah sakit, ia mendapatkan berita bahwa perang telah berakhir dan Jerman harus menanggung kekalahan. Berita ini membuatnya sangat terpukul. Ia mengaku kembali buta ketika menerima pesan tersebut. Ia sangat sulit menerima kekalahan ini dan membentuk ideologi patriotismenya terhadap negaranya. Dan seperti banyak warga Jerman lainnya, mereka merasa sangat dipermalukan dan dirugikan dengan kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Apalagi dengan adanya perjanjian Versailles. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Hitler kembali ke Munich dan tetap bergabung dengan Angkatan Darat. Ia dipekerjakan sebagai agen intelijen untuk memata-matai pergerakan Partai Pekerja Jerman. Namun, alih-alih memata-matai, Hitler justru tertarik dengan pemikiran partai tersebut yang antisemit, nasionalis, anti-kapitalis, dan anti-Marxis. Dan di dalam salah satu pertemuan partai tersebut yang diadakan di sebuah beer hall, Hitler berpidato mengemukakan pemikirannya yang sejalan dengan ideologi partai tersebut.
Hingga akhirnya, pada 12 September 1919, Hitler beralih menjadi anggota partai tersebut yang kemudian disebut sebagai Partai Nazi. Dalam partai itu, Hitler bertemu dengan Dietrich Eckart yang banyak mengajarkannya tentang dunia politik dan memperkenalkannya dengan para tokoh masyarakat Munich. Dietrich Eckart sendiri dikenal sebagai guru Hitler dalam dunia politik. Dengan kemampuan pidato Hitler yang sangat berapi-api tentang hal-hal yang banyak dirasakan warga Jerman, popularitasnya meningkat dengan cepat seiring kemajuan partainya. Tahun 1921, Hitler sempat keluar dari partai saat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa petinggi partai. Mundurnya Hitler dirasa oleh beberapa orang akan berdampak buruk bagi partai, dan ia diminta kembali ke dalam partai. Hitler memanfaatkan kesempatan ini dengan memberikan syarat jika ia kembali, ia harus menjadi ketua partai Nazi, dan dengan banyaknya dukungan anggota partai, akhirnya ia pun mendapatkan kedudukan tersebut. Setelah menjadi ketua partai, Hitler menjadi lebih sering tampil untuk berpidato di depan umum. Cara bicara yang sangat karismatik dan sangat lantang dengan ideologi nasionalis yang sangat kental berhasil menghipnotis banyak orang yang mendengarkannya, sehingga orang-orang menjadi percaya dan mengikuti semua apa yang dikatakan Hitler. Beberapa orang yang sangat terpukau dengan pidato Hitler dan menjadi pengikutnya adalah Rudolf Hess, lalu mantan pilot Angkatan Udara di Perang Dunia Pertama Hermann Göring, dan juga Kapten Angkatan Darat Ernest Röhm. Röhm adalah kepala organisasi paramiliter Nazi yang disebut dengan SA, yang bertugas melindungi rapat dan sering menyerang pesaing politiknya. Merasa mendapat dukungan dan kurang puasnya dengan pemerintahan yang ada, Hitler dan beberapa pengikutnya mencoba melakukan kudeta pada tanggal 8 November 1923. Namun, kudeta itu gagal dan membuat Hitler dan beberapa pengikutnya harus mendekam di dalam penjara. Setelah diadili, Hitler mendapatkan hukuman 5 tahun penjara, meskipun pada akhirnya ia hanya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dan ia dibebaskan pada tanggal 20 Desember 1924. Selama mendekam dalam tahanan, ia dibantu oleh pengikutnya yang sangat setia, Rudolf Hess, menulis buku Mein Kampf atau Perjuanganku, di mana buku tersebut menjadi dasar rencana Hitler untuk mengubah masyarakat Jerman menjadi satu ras, yaitu ras Arya. Setelah Hitler dibebaskan dari penjara, ia berusaha kembali untuk membangun partai Nazi. Sayangnya, akibat dari kudeta, ia dilarang untuk berpidato di sejumlah tempat sehingga pergerakan politiknya sangat terbatas. Namun dengan bergabungnya Joseph Goebbels dan strategi politiknya yang bagus, Nazi sedikit demi sedikit kembali mendapatkan posisi di kancah politik. Jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat pada Oktober 1929 sangat berdampak pada keadaan ekonomi Jerman yang tadinya mulai membaik menjadi kembali terpuruk dengan PHK dan kebangkrutan di mana-mana. Tapi hal ini menjadi hal yang dimanfaatkan oleh Hitler dan partainya Nazi untuk kembali mendulang dukungan masyarakat. Pada tahun 1932, Hitler berkampanye untuk pemilu presiden melawan von Hindenburg dengan tema Hitler di atas Jerman yang ternyata berhasil menarik perhatian banyak rakyat. Sayangnya, hasil pemilihan menempatkannya pada posisi kedua setelah von Hindenburg. Atas permintaan banyak tokoh politik, Presiden Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir Jerman, dan sebagai kanselir, Hitler berupaya melawan balik tindakan-tindakan para pesaing partai Nazi untuk membuat pemerintahan mayoritas, hingga akhirnya Nazi berhasil menjadi satu-satunya partai yang sah di Jerman. Ketika Presiden Hindenburg meninggal dunia di tanggal 2 Agustus 1934, Kabinet mengesahkan Hukum Jabatan Negara Tertinggi RAK, di mana di dalamnya menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaan digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini membuat Hitler menjadi kekuasaan absolut dan mutlak di negara tersebut. Sebenarnya pada awal pemerintahan Hitler, perekonomian Jerman terlihat membaik perlahan. Tak hanya itu, banyak pembangunan seperti jalan bebas hambatan, rel kereta, dan pekerjaan umum lainnya yang membuat rakyat menjadi semakin mempercayai kepemimpinannya dan sangat memuja Hitler. Tak hanya di bidang infrastruktur, Hitler juga mulai membangun persenjataan canggih dan militer Jerman dimodernisasi.
Namun, di balik itu semua, ia juga menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi seperti menggulingkan orang-orang yang tidak mendukungnya dan menghapus peraturan-peraturan yang bisa mengancam kekuasaannya, seperti membuat Partai Nazi menjadi satu-satunya partai yang sah di Jerman, dan meminta militer Jerman untuk bersumpah setia hanya kepadanya, bukan kepada pemimpin Jerman. Tak hanya itu, dari awal pemerintahannya, Hitler juga mulai membatasi dan mempersulit pergerakan dan kehidupan orang-orang Yahudi di Jerman, mulai dari pembatasan secara ekonomi, juga pembatasan secara politik. Pada tahun 1935, Hitler memulai untuk memperluas wilayahnya, di mana hal ini sebenarnya melanggar perjanjian Versailles. Untuk memuluskan tujuannya itu, Jerman membentuk aliansi dengan pemerintahan Benito Mussolini di Italia untuk bekerja sama merebut wilayah di bagian Jerman Timur. Tahun 1938, Hitler mengumumkan penyatuan Austria dengan Jerman Nazi. Untuk selanjutnya, ia juga berhasil menyatukan Jerman dengan Cekoslovakia. Ekspansi Hitler ini ditentang oleh banyak negara, terutama Inggris dan Prancis. Sebagai sanksi, Inggris mengurangi suplai minyak Jerman dan memicu krisis ekonomi di Jerman. Untuk mengatasi krisis tersebut, diadakan perjanjian Munich yang dihadiri oleh Hitler yang mewakili Jerman, Neville Chamberlain dari Britania Raya, Edward Daladier dari Prancis, dan Benito Mussolini dari Italia. Yang mana perjanjian itu memaksa Hitler untuk tidak menyerang Polandia yang dilindungi Inggris dan menghentikan ekspansinya. Perjanjian perdamaian Munich tidak berlangsung lama, karena di tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia Barat. Hal ini mengakibatkan kemarahan di pihak Inggris dan Prancis, yang akhirnya mencetuskan Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua, Jerman berkoalisi dengan Italia, Jepang, dan beberapa negara kecil lainnya yang disebut Blok Poros, melawan Inggris, Cina, Amerika, dan Uni Soviet yang dikenal sebagai Blok Sekutu. Pada awal-awal masa peperangan tahun 1939 hingga 1941, Hitler sempat memimpin peperangan dengan pasukannya. Ia hampir menduduki negara-negara Eropa Barat seperti Belanda, Polandia, dan Prancis. Kelewat yakin atas kemampuan militernya sendiri, pasca kemenangan awal tahun 1940, Hitler menjadi tidak percaya terhadap Komando Tinggi Angkatan Darat dan mulai ikut campur dalam militer dan perencanaan taktis yang mengakibatkan kehancuran dari Jerman sendiri. Setelah tahun 1941, banyaknya campur tangan Hitler dalam taktik peperangan membuat banyak kesalahan fatal yang membuat Jerman semakin sering mengalami kekalahan. Puncaknya pada bulan Februari 1943, penolakan Hitler yang berulang-ulang terhadap penarikan mereka dari pertempuran Stalingrad mengakibatkan kehancuran total Angkatan Darat ke-6. Lebih dari 200.000 tentara poros gugur dan 235.000 lainnya ditawan. Dari banyaknya pasukan tersebut, hanya 6.000 diantaranya yang bisa pulang kembali ke Jerman setelah perang. Setelah itu, terjadi kekalahan mutlak lagi pada pertempuran Kursk. Pendapat militer Hitler mulai tidak jelas dan posisi militer dan ekonomi Jerman ikut jatuh seiring memburuknya kesehatan Hitler. Pada 20 Juli 1944, terjadi percobaan pembunuhan Hitler oleh militer Jerman bernama Operasi Fakleri, di mana operasi tersebut menyuruh seseorang meletakkan sebuah bom di salah satu bangunan markas Hitler, Wolf Blair, di Rastenburg. Hitler nyaris terbunuh karena seseorang tidak sengaja mendorong koper bom tersebut ke belakang kaki meja konferensi yang tebal. Dan ketika bom meledak, meja itu memantulkan ledakan menjauhi Hitler yang membuat Hitler selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Hitler selamat dari insiden tersebut dan hanya mengalami luka-luka ringan. Setelah itu, Hitler memerintahkan balas dendam yang kejam yang berujung pada eksekusi lebih dari 4.900 orang tentara Jerman. Jerman semakin mendekati kekalahan saat tentara sekutu dan pasukan merah semakin memasuki wilayah Jerman dan membawa peperangan menuju Berlin. Pada tanggal 23 April 1945, Angkatan Darat Merah mengepung seluruh Berlin dan Menteri Propaganda Joseph Goebbels membuat pernyataan yang meminta warga kota ikut mempertahankan Berlin.
Pada masa itu, Hitler dan beberapa pengikutnya yang sangat setia sudah menyelamatkan diri dan tinggal dalam bunker di Führer Bunker. Semakin mendekati kekalahan, semakin keputusan Hitler jauh dari rasional. Hal ini membuat Hitler ditinggalkan oleh para pengikutnya satu persatu. Setelah selewat tengah malam di tanggal 29 April 1945, Hitler akhirnya menikahi Eva Braun, kekasih rahasianya, dalam sebuah upacara pernikahan kecil di ruang peta di Führer Bunker. Sore itu, Hitler diberitahu tentang pembunuhan diktator Italia Benito Mussolini yang mempertegas keinginannya untuk menolak ditangkap dan memilih untuk bunuh diri. Pada tanggal 30 April 1945, setelah pertempuran jalanan yang sengit, ketika tentara Soviet berada 1 atau 2 blok dari Führer Bunker, Hitler dan istrinya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, di mana istrinya menggigit kapsul cyanida dan Hitler menembakkan dirinya sendiri. Sebelum memutuskan untuk bunuh diri, Hitler telah menuliskan wasiat dan memberikan kekuasaan Jerman pada Karl Dönitz yang akhirnya mengakhiri Perang Dunia Kedua. Dan setelah Perang Dunia berakhir, diketahui jika Jerman sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak manusiawi dengan melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap orang Yahudi yang mengakibatkan lebih dari 11 juta kematian orang Yahudi di kamp konsentrasi. Ya, itulah kehidupan sang diktator Jerman, Adolf Hitler. Gimana nih menurut kalian tentang diktator Jerman satu ini? Kalau menurut gue sendiri sih, gue merasa Hitler sosok yang menyeramkan ya. Dan gue sangat bersyukur nggak terlahir di tempat dan zaman di mana dia berkuasa. Kalau kalian sendiri gimana nih? Coba ceritain pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kesalahan informasi. Bisa dibantu mungkin untuk dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe-nya supaya lebih mensupport channel ini. Jika kalian suka videonya bisa kasih like-nya dan share video ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.